Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbar Kurniawan dengan NIM 2210312210111. Di sini saya akan menjawab eh, tiga soal ujian akhir semester mata kuliah Business Sustainability. Untuk soal pertama bagian A, apa peran teknologi dalam mengembangkan solusi business sustainability? Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan solusi bagi keberlanjutan bisnis atau business sustainability melalui penerapan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, terus melalui kecerdasan buatan atau AI dan energi terbarukan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, teknologi dapat membantu perusahaan memantau pengguna energi secara real time, mengatur jadwal produksi agar lebih efisien, dan mengembangkan sistem daur ulang limbah yang lebih canggih. Selain itu, digitalisasi proses bisnis juga memungkinkan pengurangan penggunaan kertas dan bahan habis sekali pakai lainnya, yang secara langsung berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Di sisi lain, teknologi seperti blockchain sangat membantu meningkatkan transparansi dalam rantai pasok, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa bahan baku dan proses produksinya bersifat etis dan ramah lingkungan. Dengan teknologi, perusahaan juga terdorong untuk menciptakan produk dan layanan inovatif yang mendukung gaya hidup berkelanjutan, seperti kendaraan listrik, kemasan ramah lingkungan, dan aplikasi penghemat energi. Pertanyaan bagian B, jelaskan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs dan pentingnya dalam business sustainability. Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB hingga tahun 2030 untuk meningkatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dalam bentuk konteks bisnis. SDGs menjadi panduan penting agar perusahaan dapat menyelaraskan strategi operasional dengan kebutuhan global. Penerapan SDGs membantu meningkatkan reputasi perusahaan, membuka peluang investasi, mendorong inovasi, serta memitigasi risiko lingkungan dan sosial. Di era di mana konsumen dan investor semakin peduli terhadap keberlanjutan, integrasi SDGs dengan teknologi menjadi sangat penting untuk membangun bisnis yang tangguh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Soal yang kedua, bagian yang pertama, analisislah kekuatan dan kelemahan PT Bumi Hijau dan mengimplementasikan strategi bisnis sustainability. Yang pertama, kekuatan. PT Bumi Hijau memiliki reputasi positif sebagai produsen produk ramah lingkungan yang telah dibangun selama lebih dari 1 dekade. Reputasi ini merupakan intangible asset yang sangat bernilai karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, dan menarik mitra kerja maupun investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Selain itu, budaya perusahaan yang sudah dibentuk dalam rangka keberlanjutan akan memudahkan adopsi strategi baru tanpa resistensi yang tinggi. Terus, kelemahan. Namun demikian, tantangan besar muncul dari kenaikan harga bahan baku, terutama jika bahan tersebut bersertifikasi organik, biodegradable, atau memiliki jejak karbon rendah. Hal ini mempersempit margin keuntungan jika perusahaan tidak memiliki efisiensi biaya produksi yang memadai. Selain itu, seperti banyak perusahaan manufaktur di Indonesia, ada kemungkinan keterbatasan dalam adopsi teknologi ramah lingkungan terbaru, baik dari segi biaya, investasi awal, maupun keahlian sumber daya manusia. Pertanyaan yang kedua, pilihlah satu strategi bisnis sustainability yang paling tepat untuk PT Bumi Hijau dan jelaskan alasan Anda.
Strategi yang paling tepat adalah meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Strategi ini paling tepat karena secara langsung menjawab dua tantangan utama perusahaan dalam meningkatkan biaya produksi dan tekanan stakeholder untuk menunjukkan kinerja lingkungan yang lebih baik. Dalam konsep triple bottom line, strategi ini mendukung aspek planet dan profit secara simultan. Dengan menurunkan konsumsi energi, biaya operasional dapat ditekan. Sementara itu, penurunan emisi gas rumah kaca berkontribusi pada target global, mitigasi perubahan iklim, dan meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dan investor ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang ketiga, bagaimana PT Bumi Hijau dapat mengukur keberhasilan implementasi strategi bisnis sustainability yang dipilih. Keberhasilan implementasi strategi bisnis sustainability dapat diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan dampak lingkungan dan kinerja operasional perusahaan. Secara kuantitatif, indikator mencakup penurunan intensitas energi per unit produk, KWH per produk, pengurangan emisi gas rumah kaca dalam ton CO2 berdasarkan standar seperti GHG protokol, serta penghematan biaya energi dibandingkan total biaya operasional yang mencerminkan efisiensi profitabilitas. Dan secara kualitatif, keberhasilan terlihat dari perolehan sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001 atau Proper Hijau atau emas, serta hasil audit energi yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Yang keempat, apa peran stakeholder dalam mendukung implementasi strategi bisnis sustainability di PT Bumi Hijau? Stakeholder memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi keberlanjutan PT Bumi Hijau. Berdasarkan stakeholder teori, menurut Freeman tahun 1984, keterlibatan aktif stakeholder seperti manajemen puncak, karyawan, supplier, pemerintah, investor, hingga konsumen dan komunitas sangat mempengaruhi keberhasilan strategi. Manajemen bertanggung jawab merumuskan visi dan menyediakan sumber daya, sementara karyawan perlu dilatih agar mampu menjalankan strategi secara efektif. Supplier yang ramah lingkungan memperkuat rantai pasok berkelanjutan, dan pemerintah dapat memberikan insentif serta arahan kebijakan. Terus yang kelima, bagaimana PT Bumi Hijau dapat memastikan strategi bisnis sustainability yang diimplementasikan dapat berkelanjutan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan menjaga keberlanjutan strategi dalam jangka panjang, untuk menjaga keberlanjutan strategi dalam jangka panjang, PT Bumi Hijau perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategis, memperkuat tata kelola lingkungan, dan membangun budaya pembelajaran berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, pelaporan rutin berbasis standar global, serta promosi identitas merek hijau akan membantu memastikan strategi ini tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga berkontribusi pada posisi perusahaan sebagai pemimpin industri ramah lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan. Yang terakhir, soal nomor 3, PT Energi Terbarukan ingin meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dalam proses produksi. Bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi bisnis sustainability untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah awal adalah melakukan audit energi untuk mengetahui konsumsi saat ini dan area yang paling boros energi, yang menjadi dasar dalam menentukan jenis energi terbarukan yang paling sesuai seperti tenaga surya, biomasa, atau angin, tergantung kondisi geografis. Selanjutnya, perusahaan dapat berinvestasi dalam infrastruktur energi bersih seperti panel surya, atau menjalin kemitraan dengan penyedia energi terbarukan yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menurunkan emisi karbon dan biaya produksi dalam jangka panjang.